Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri. Nama saya Albertus Didadi Jogo. Nama saya Maria Florensa Banda. Nama saya Elenzana Deko. Nama saya Helena Labunuba. Nama saya Franciscus Ispake Pilihan. Nama saya Amandus Krianduli Dumaking. Baik, langsung saja. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi politik desentralisasi dan otonomi daerah. Politik desentralisasi dan otonomi daerah. Secara etimologis, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu autos dan namos. Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Jadi, otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri. Sebelum menjalankan kewenangan otonomi daerah, daerah harus mendapatkan desentralisasi. Desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam desentralisasi dibentuk regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Politik desentralisasi dan otonomi daerah. Politik adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Hal ini berbicara mengenai usaha seseorang maupun sekelompok orang untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan dalam otonomi daerah. Partisipasi politik juga sangat berperan penting, yakni dalam dua peran. Yang pertama, peran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Yang kedua, peran masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya itu sendiri. Dari pengertian di atas, kita bisa mengambil contoh, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintahan Kabupaten ND dalam hal mengatur daerahnya akan berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan daerah lain, seperti dana bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, alokasi dana untuk belanja daerah. Yang kedua, kebijakan dalam memilih pemimpin daerah, hak otonomi daerah dalam pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan dan diatur daerah itu sendiri, misalnya untuk pemilihan kriteria dan asas pencalonan. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang sepenuhnya dialokasikan untuk belanja daerah. Desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi dalam bahasa Yunani adalah di yang artinya lepas, sentrum yang artinya pusat. Jika diartikan secara keseluruhan, desentralisasi adalah pemberian kekuasaan sampai pada kewenangan pada daerah di tingkat bawah. Hal ini di mana kita dapat mengartikan bahwa desentralisasi adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk daerah itu bisa mengurusi rumah tangganya sendiri. Di Indonesia, pemberian kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat hampir semua urusan terkecuali 5 urusan yang dikelola oleh pusat. Antara lain yang pertama, urusan agama, yang kedua keamanan dan pertahanan, yang ketiga politik luar negeri, yang keempat justisi moneter atau keuangan, yang kelima fiskal keuangan. Selain dari 5 kebijakan di atas, daerah memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Desentralisasi diatur oleh pemerintah dan dimuatkan di regulasi, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Pemilu
demokrasi, dan ruang publik dalam desentralisasi. Pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU menjelaskan bahwa demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia salah satu negara yang menjalankannya sistem politik tersebut. Terdapat beberapa pilar yang menjadi persyaratan menjalannya sistem politik demokrasi. Salah satunya yaitu adanya pemilihan pemilu yang bebas dan berskala. Jadi, penyelenggaraan pemilu berskala dan bebas menjadi persyaratan sistem politik demokrasi karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintah. Hakikat pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Secara teoritis, pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokrasi, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Merupakan dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pemerintah diharapkan sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah. Dalam terselenggaranya desentralisasi pilkada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pemda harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas. 2. Pemda harus memiliki pendapatan sendiri. 3. Pemda harus memiliki lembaga perwakilan rakyat yang betul-betul menjalankan fungsi eksekutif daerah. 4. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Politik budaya dan otonomi daerah. Identitas politik. David Blomfield dan Ben Reilly dalam bukunya Demokrasi dan Konflik menjelaskan konflik etnis diartikan sebagai konsep yang luas, mencakup banyak sekali elemen seperti ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Politik identitas adalah etnis yang timbul karena ketidakpuasan redistribusi sumber daya alam. Pasca Orde Baru, kajian politik di Indonesia mendapat perhatian yang khusus. Gerakan pemekaran daerah bahkan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah wilayah sentral dapat dijadikan wawancara politik oleh elit politik, akan tetapi seringkali dijadikan sebagai wadah ambisius, relevan budaya dan politik lokal. Politik identitas dimaknai sebagai relasi kekuasaan yang hidup di daerah-daerah otonomi. Konflik yang dipicu oleh ikatan regional cenderung bertahan lebih lama dibandingkan dengan kekuasaan sosial ekonomi. Pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak secara otomatis menjadi solusi untuk mempertahankan integritas nasional, bahkan sebaliknya. Sebagai contoh, dapat kita ambil di Kabupaten Ende, identitas politik masih sangat besar karena suku, ras, agama, dan masyarakat Kabupaten Ende memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi birokrasi pemerintah Kabupaten Ende yang dapat kita lihat, yakni pembagian kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu
termasuk dalam pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Ende. Kesimpulannya bahwa politik desentralisasi otonomi daerah merupakan pemberian wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memimpin wilayah daerahnya sendiri. Baik, terima kasih presentasi dari kami.